Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Didik Erdiana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perintah-perintah dasar yang digunakan pada jaringan komputer. Oke. Nah, beberapa perintah yang akan kita kerjakan yaitu ada cd, ada cls, cls slash help ya, dir help, ipconfig, ipconfig all, ipconfig help, ipconfig release, renew, ipconfig display DNS, plus DNS, register DNS, ping, net stat, reset, pet ping, ns lookup, net s root sama net. Nah, ini merupakan perintah-perintah dasar yang biasa digunakan dalam pengaturan jaringan komputer. Nah, langkah yang pertama kita bisa membuka komennya ya, komen promnya. Bisa di kolom pencarian sini di CMD, lalu klik kanan Run as Administrator. Ini terbuka halaman seperti ini. Yang pertama kita akan praktekkan yaitu cd ya. Nah, cd ini biasa digunakan untuk berpindah directory. Misalkan di sini directory yang sedang saya gunakan adalah C di Windows lalu System 32. Kita mau pindah atau kita mau mundur, kita pakai perintah cd misalkan C ke user atau ke Windows. Nah, maka direktorinya akan pindah ke Windows. Yang kedua adalah CLS. Nah, CLS ini berfungsi untuk membersihkan perintah-perintah pada layar CMD. Ini kan ada beberapa perintah-perintah yang sudah tadi kita kerjakan, maka kita akan clear dengan cara CLS. Maka perintah-perintahnya bersih. Yang selanjutnya adalah CLS, ada garis miring sama tanda tanya. Ini berfungsi untuk help ya terhadap CLS ini. Ini adalah bantuan tentang perintah CLS ini untuk apa? Kita muncul clear the screen gitu ya. Yang selanjutnya ini juga sama untuk help terhadap perintah dir. Ini ya, display a list of files and subdirection in the directory. Yang selanjutnya adalah nomor 5 ipconfig. Nah, ipconfig ini berfungsi untuk menampilkan informasi mengenai konfigurasi jaringan yang dipakai, termasuk alamat IP, subnet mask, gateway, default pada jaringan yang digunakan. Nah, ini beberapa informasi-informasi yang digunakan. Yang selanjutnya adalah ipconfig all. Nah, ini tadi ini terbatas, kalau ini all ini secara lengkap ya. Nah, ini detail dari mulai hostname-nya, terus wireless LAN adaptor yang digunakan, terus Ethernet dan lain-lain. Yang selanjutnya ini juga sama, kalau ada yang garis miring sama tanda tanya, ini merupakan perintah untuk informasi mengenai perintah yang digunakan. Yang selanjutnya adalah ipconfig release. Oke. Nah, ipconfig release ini berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan siap untuk dipasangkan IP yang baru gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah di renew. Tadi sudah dirilis, sekarang di renew. Berfungsi untuk meminta alamat IP baru yang berfungsi baru dari DHCP server setelah melakukan rilis di IP address.
Yang selanjutnya adalah display DNS. DNS ini adalah berfungsi untuk menampilkan cache DNS yang disimpan oleh komputer, berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya diresolve. Display DNS. Nah ini display the name server, domain name server yang digunakan. Yang selanjutnya ini di plus. Nah, plus ini adalah untuk menghapus cache DNS pada komputer. Ini gunanya jika terdapat masalah terkait dengan resolusi nama DNS atau untuk memastikan komputer mendapat informasi DNS yang terbaru. Iya. Yang selanjutnya adalah register. Nah, ini register ini adalah berfungsi untuk mendaftarkan ulang ya nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Yang selanjutnya adalah ping ya. Ini ping. Ping ini biasanya digunakan untuk mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat terhubung ke server jaringan dan untuk memastikan seberapa cepat responnya. Nah, biasanya ping ini digunakan untuk mengecek apakah komputer ini terhubung ke internet atau terhubung ke klien atau terhubung ke server. Biasanya di sini memasukkan alamat IP address dari klien atau untuk mengecek apakah komputer ini terhubung ke internet atau tidak. Biasanya bisa menggunakan perintah port misalkan 8.8.8 lalu di enter gitu ya. Nah, ini muncul, atau misalkan kita mau ngepingnya ke Yahoo gitu ya, yahoo.com. Ketika muncul 4 kolom seperti ini merupakan reply dari alamat IP address dari Yahoo ya, server Yahoo yang memberikan respon selama 229 milisecond seperti itu. Atau misalkan kita ingin mengecek secara terus menerus gitu ya, misalkan ping yahoo.com, misalkan pakai perintah minte aja di sini. Ini berfungsi untuk, kalau ini kan cuma 4 ya, cuma 4 yang muncul. Nah, kalau misalnya pakai minte, dia akan secara terus menerus memberikan respon looping ya, supaya kita mengecek apakah jaringannya terus terhubung atau ada loss gitu. Yang selanjutnya ada netstat. Nah, netstat ini adalah berfungsi untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi, dan informasi lainnya terkait jaringan. Nah, ini adalah TCP IP, port address-nya ada, terus statusnya. Yang selanjutnya adalah tracer. Tracer ini adalah berfungsi untuk menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalkan alamat IP atau domain yang digunakan. Ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Nah, ini ya. Yang selanjutnya adalah pathing. Pathing ini merupakan gabungan dari perintah ping dan tracer. Perintah ini mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih detail mengenai setiap hop dalam rute tersebut. Yang selanjutnya adalah NS looking atau NS lookup ya. Nah, NS lookup ini berfungsi untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Yang selanjutnya adalah NetSH ya.
NetSI ini merupakan utility perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan Windows. Kita bisa menggunakan perintah ini untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, serta pengaturan jaringan lainnya. Yang selanjutnya adalah root. Root ini berfungsi untuk menampilkan atau mengkonfigurasi table routing pada sistem operasi yang digunakan. Table routing yang ditampilkan adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Ini adalah detail dari isinya. Yang terakhir adalah net. Net ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintahnya adalah seperti netuse untuk menghubungkan drive jaringan, netuser untuk mengelola akun pengguna, netshare untuk berbagi folder, dan lainnya. Itu saja mungkin yang dapat saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.